Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Hasanuddin Badruddin dari Martapura. Yang kita hormati Bapak Pembakar Desa Sungai Alam dan Sungai Landas berserta aparatnya. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mana limpahan dan rahmat taufik serta hidayahnya jualan sehingga kita dapat bertemu muka, dapat bersilaturahmi dalam rangka acara Isra wal Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehabibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ulun atas nama pembawa acara sekaligus mewakili panitia penyelenggara pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada para undangan, wabil khusus kepada Al-Mukarram guru kita sebagai penceramah yang alhamdulillah beliau bisa mengabulkan hajat kita pada hari ini. Mudah-mudahan beliau disehatkan, dipanjangkan umur, diberkati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari itu ulun bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu acara pembukaan dan kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian kita memasuk acara yang ketiga, yaitu acara peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia. Acara keempat tahlil serta doa. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah yang akan diimami oleh guru kita yang mulia. Kepada Bapak Guru yang mulia dipersilakan dengan segala hormat. Al-Fatihah binitissalamu wa sahwa wal afiyah wa tulil umur fi ta'atillah wa rasulih bisirin nabi wa alin nabi wa bisir suratil Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan adanya pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kita masuki acara yang kedua, yaitu acara pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak kami Muhammad Rosadi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mudah-mudahan pada yang membaca dan kepada yang mendengarkan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu acara tausiah sekitar Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Hasanuddin Badruddin. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى مستواه إلى حيث سمع كلام الملك العلي الأعلى ورأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, yang saya hormati Bapak Pembakang Sungai Alang, Sungai Landas beserta aparatnya, para undangan, para jamaah, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan terlaksananya peringatan Isra Mi'raj pada hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik karunia-Nya kepada kita semua dan harapan besar kita mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Di bulan yang mulia ini yaitu bulan Rajab, bulannya Allah. Seperti mana Nabi kita mengatakan Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Kata Nabi, Rajab itu adalah bulannya Allah dan Sya'ban bulan aku dan Ramadan adalah bulan umatku. Dan pada ketika masuk bulan Rajab, Nabi pun berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kata Nabi, berikanlah berkat kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu harapan kita juga. Mudah-mudahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban kita mendapat keberkahan dan mudah-mudahan dipanjangkan umur menemui kita nantinya bulan Ramadan. Bulan Rajab ini sudah setiap tahun kan diulang-ulang. Hafal banget justru artinya tuh cerita Isra Mi'raj ini tiap tahun di masjid, di musalla, di madrasah. Mengadakan bahkan ada sebagian di rumah memperingatinya. Karena di bulan Rajab ini peristiwa Isra Mi'raj ini terdapat pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Sangat bermanfaat dan dapat kita ambil iktibar pelajaran buat kita di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dimi'rajkan dan beliau melihat bermacam-macam pelajaran di dalam perjalanan itu. Dan intinya Nabi kita dalam perjalanan Isra Mi'raj ini untuk menghadap Allah, dan itu memang panggilan daripada Allah untuk menerima perintah sholat, sembahyang. Saking pentingnya itu sholat, nabinya yang dipanggil menghadap. Kalau perintah yang lain, puasa, zakat, haji dan lainnya, nah Allah Ta'ala cukup menyampaikannya melalui malaikat Jibril, wahyu, lalu disampaikan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Nah tapi sholat Nabi sorong di kiyau menghadap, artinya sangat penting ini sholat ini. Nah maka dari itu masalah sholat jangan sampai kita menyia-nyiakannya, meremehkan sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat. Nang orang akhir sekarang ini yaitu tamat sholat. Ada nang ampih sembahyang sudah, maka kita ditangati melemehkan jangan, melalaikan jangan, apalagi ampih. Nang sembahyang aja bisa ada ancaman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka kata Allah, wail lil musallin, bagi orang nang salat, nang sembahyang bisa celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang nang salatnya sahun, lalai.
zuhur sampai ke asar, asar sampai ke maghrib, maghrib sampai ke isya. Artinya banyak qadaan sembahyangnya. Zuhur lalai apakah, lupa apakah, asik sibuk berjualkah, sampai ke asar karena sembahyang lagi zuhur. Waktu asar kita lalai apakah, sibuk itu ini apakah lagi, sampai ke maghrib. Maghrib mintu juga pulang kena nonton TV aja asik rame-ramenya sinetron karena singgarakan ojek pengkolan. Sampai ke isya kada tersembahyang maghrib, ini sahur ngarannya. Melalaikan itu diancam Tuhan, wail, celaka. Nah, masih sembahyang duitnya teh. Nah, bagaimana orang kada sembahyang lalu ambeh sudah nang sembahyang jadi celaka apa nang kada. Nah, jadi saking pentingnya ini masalah sholat. Jadi pada hari ini kita yang bahas masalah sholat saja dulu. Sebab penting. Intinya Rasulullah asal mulanya menerima sholat itu khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin, 50 kali dalam satu hari satu malam. Diterima oleh Nabi sudah. Nah, jadi diterima Nabi itu. Turun Nabi kita daripada hadirat Allah melalui Sidratil Muntaha, kemudian ke langit ke-7, ke langit ke-6. Nah, di langit ke-6 terdapat Nabi Musa. Nabi Musa yang menyarankan untuk minta keringanan. Kata Nabi Musa, berat umatmu. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 50 waktu itu. Fas'alhu tahfif, minta keringanan. Nah, akhirnya Nabi pun menuruti saran Nabi Musa, kembali lagi menghadap Allah, didampingi oleh malaikat Jibril. Mohon Tuhan dikabulkan Allah, diringankan 5 waktu, tinggal 45 lagi. Dan menurut riwayat 9 kali Nabi balik terdapat Nabi Musa masih menyuruh terus. Akhirnya sampai 9 kali. Nang ke-10 masih Nabi Musa menyuruh. Dan Nabi Musa 5 itu masih berat. Karena umatku dan Nabi Musa cuma 2 kali aja sehari sholat. Besokan non kemarian, itu kan banyak yang kada sembahyang dan Nabi Musa. Banyak aja nang koler. Padahal umatku umat nang kuat-kuat, ganal-ganal awak, tapi ada yang akan sembahyang cuma 2 kali. Bagaimana umatmu 5 waktu? Umat terakhir halus-halus sabnya kita ini, umat Nabi terakhir halus-halus. Nah, itu pasti Nabi Musa ada aja yang akan sembahyang kan. Tapi Nabi kita kada hapan lagi boleh sudah supannya Nabi istahya itu minhu, aku supan dalam menghadap Allah sudah 9 kali meminta balak-balik. Nang ke-10 aja Nabi kemana-mana muha. Tabal ini sudah mau 10 kali balak-balik. 9 lagi sudah ditahan di mana sudah. Nah, macam orang tua pintaan Isra Mi'raj panitia misalnya paling banyak tuh 3 kali bulik-bulik sekali dulu kampung ini situ sampai sana. Belum cukup ya panitia ini, saya cukup lagi sedikit. Isok lagi sekali aja minta pulang, baru orang pulang. 2 kali kada cukup juga lagi masih jadi. Dana sini kada cukup, masih sekali lagi minta lagi. Pas 3 kali kada cukup juga pulang. Nang keempat menolak sudah nang disuruh itu. Sudah 3 kali aja menang keempat ini mesti disambat orang kan aja. Nyawa-nyawa juga nang datang. Anak-anak muhajirin antu baru 3 kali itu. Nabi 9. Tapi apa Nabi ini datangnya? Demi umat, memperjuangkan untuk kita. Coba seandainya terjadi dari 50 itu nang kayak apa? Karena ada istirahatnya, sembahyang terus. Nah, 24, 25, 50 kali bagi 24 jam, 24 menitan aja. 24 menit sembahyang, 20 menit sembahyang. Karena kok apa? 20 menit sumat mana lo? Apalagi kelanggar. Lo jemaah disuruh mulai rumah ke sini sudah 4 menit, 5 menit sudah. Nang jauh sedikit menang di rumah juga peluncak saja. Nah, nang jauh sedikit 5 menit kelanggar sembahyang maghrib. Sembahyang maghribnya 5 menit, 10 sudah. Bawirid 5 menit, 15. Sembahyang sunat pulang 2 rakaat 5 menit, 20. Tinggal 4 menit lagi. Di muka belatar sampai belum naik ke rumah dikuriaki Bilal. Allahu Akbar juga sembayangan pulang. Nah, sembahyang pulang. Sampat lah anak kuring. Anak makan malam, karena kawa sembahyang pulang, turun lagi. Nah, main kayak itu aja sampai ke muka belatar. Jauh Bilal bilang Allahu Akbar juga sembahyang pulang. Bilalnya kasih bolehkan untuk imek aja.
tugasnya punya di lapasnya ini bulik jualnya kan sangat bekiau. Jadi kada kau guring, kada kau istirahat, kada kau makan, kada kau berusaha. Apalagi nak kawin, bagiannya kada kawa. Harus sempat. Kira-kira membuka WA aja kada kawa lagi dah. Net punya rawa panggil Allah Akbar dia bilang lapas pulang ini sembahyang pulang. Itu seandainya terjadi 50. Nah artinya apa? Disyukuri, sangat kita bersyukur sudah cuma 5 waktu, banyak terbuang waktu kita. 24 jam bagi 5 menit sembahyang berarti 25 menit saja untuk ibadah. Zuhur, asar, maghrib, isya 5 menit sembahyang itu dianggap cepat sudah. Berarti 25 menit saja untuk ibadah, untuk kewajiban itu tentang wajib ini. Sisanya Bang 23 jam lebih lagi kemana kita membuang? Goreng aja kah? Makan aja kah? Atau berusaha aja kah? Sibuk dunia aja kah? Atau mulai WA aja kah? Kebanyakan WA lah karena lepas. Teman-teman WA, teman-teman mulai, teman-teman bunyi network buka pulang. Guring-guring bila bunyi bangun buka pulang. Guring ya tak enggak aja. Itu pengaruh dunianya. Nah, kadang-kadang waktu sholat bisa melepas nih sholat nih. Apang dihidupkan aja HP-nya. Dapat 2 rakaat sudah. Babunyi HP menggahar. Nah, menggahar. Jangan-jangan ini penting aja. Babunyi dia jangan-jangan penting aja. Mangkat dia melihat. Nah, ya kalau aja orang nak bayar utangnya. Nah, di lapasnya batal sembahyang, bakal keluar menyahuti pada 2 rakaat sudah dapat. Allah ditinggalkannya demi untuk dunianya. Nah ini yang terjadi ini. Tapi bagi orang yang beriman bertakwa, apalagi berjamaah di masjid di musalla, itu biasa ditulis oleh panitia, matikan HP. Itu bagus itu himbauannya, tulis matikan HP. Ada kasihnya lah. Ada tapi nanya HP bebunyian. Berarti bebunyian. Dah HP bilangnya sembahyang nih, sana sini bebunyi. Ini kan disuruh matiin. Mun di Al-Qaromah lu anak itu di muka anak tuh waktu sholat matikan HP. Apalagi Jumat, orang sembahyang Jumat berbunyi HP, orang khutbah Jumat berbunyi HP, situ berbunyi, maka ada dringnya lain-lain, situ bunyi lain, situ bunyi lain. Untung kalau yang bunyi Al-Quran keluar, untung bunyi ada salawat keluar, Habib Syekh keluar. Ini dangdut, nada dring dangdut enaknya. Lagu trio macan, trio macan lagi pulang. Kada khusyuk lagi orang sembahyang sudah. Maka lawas berbunyi, bakal apa berbunyi pulang, maka sembahyang lagi. Kan? Mengganggu jadinya. Haji bagus dihimbau waktu salat matikan HP supaya khusyuk. Kada dimatikan tapi di silent, digemeti. Nah, habiskan suaranya. Jadi kada bersuara. Getar, misalnya getar kan banyak kau kada usah bergetar, mati sama sekali sunyi, senyap aja. Mun bergetar masih di kantong di paha sini, Allahu Akbar, serakat dapat grek gelenan dari kantong. Bisa menggahar juga itu mati itu. Gelenan di sini berbunyi. Nah, baik kada usah getar, kada usah juga bila waktu sholat sudah senyap aja sama sekali. Nah, itu pengaruh dunia. Kada khusyuk lagi sudah sembahyang, maka kita disuruh menghadap Allah SWT yang benar-benar tinggalkan urusan dunia. Kalau bisa tadi takbir Allahu Akbar, lepas sudah semuanya. Tidak ada yang diingat dari kecuali Allah. Itu orang yang khusyuk, tapi berat latihannya, itu berat. Ya berusaha untuk mengikuti apa yang dikerjakan Rasulullah. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu, sembahyanglah kamu seperti mana kamu salat, sembahyang melihat aku salat. Nah, kayak apa melihat Nabi salat? Kada kalau itu bertemu Rasulullah kapan terdapat kada sejaman dengan Rasulullah, tapi ada jalannya. Mengaji, belajar, berguru tentang sholat, insya Allah mirip sholatnya dengan Rasulullah. Karena guru yang melajari dari kita, dia berguru lagi lawan gurunya. Fikih, kenapa nang kita anut mazhab kita Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, pilih. Nah kita di Banjar sini kebanyakan Syafi'i, nah Imam Syafi'i yang kita ikuti fikihnya, cara sholatnya,
Guru nang dari Imam Syafi'i ini dia melihat Rasulullah. Kenapa? Dari guru-guru sampai ke sahabat. Sahabat langsung melihat Rasulullah. Nah, jadi sahabat itu melajarkan ke tabi'in melajarkan tabi'in melajarkan ke tabi'in sampai ke guru nang ada melajarkan kepada kita. Nah, itu kawak tuh mirip dengan Rasulullah. Tapi mau kada belajar ya umpat-umpatan aja. Sembahyangnya, jabahnya sembahyang itu gampang aja juga. Mbah umpati imam selesai udah tuntung. Kan semudah itu umpati gerak-geriknya aja, tapi isinya sholat apa? Adakah isinya? Adakah pengaruhnya? Adakah asarnya dalam sholat? Bila akan belajar tidak ada asarnya, tidak ada pengaruh sholat itu, hanya sekedar gerakan umpat. Ya kuitannya umpati imam sudah cukup aja, dia akan belajar pas sudah. Pas saya umpati imam ruko, imam sujud, imam begaru juga yang empat. Kan disuruh mengumpati imam digut nyamuk begaru, umpat juga begaru disuruh mengumpati imam, Pak. Kada belajar. Nah, jadi sholat ini ada rukun syaratnya. Di dalam rukun pun ada terbagi 3, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Mesti wajib tahu kita itu bedanya mana qalbi, mana qauli, mana fi'li. Mun kada tahu kada sah sholatnya. Nah, ini pentingnya sholat. Makanya kada ada asar, kada ada kesan, kada ada bekas orang yang sholat bila sholatnya kada pas. Padahal Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, innas sholata wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kata Tuhan, aqimis sholat, dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kenapa kita melihat orang sholat ada aja lagi berbuat keji, ada orang sholat kenapa masih berbuat mungkar? Apakah ada pengaruh sholatnya tadi? Sedangkan Allah sudah menjamin sembahyang dapat mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Nah, berarti bukan Allah yang salah, bukan Al-Quran yang salah. Kita nang sembahyang nang kada khusyuk, kita nang sembahyang kada mengikuti aturan-aturan sembahyang, kada tahu, kada belajar hukum fikihnya, kada berguru tadi itu. Nah, sehingga kada berkesan sembahyangnya, rajin kelanggar, rajin ke masjid berjamaah, boleh pendahulunya bawa sandal orang. Jumat rajin songsong ke masjid Jumat. Nah, jam 10 sudah ke masjid. Nah, tapi buliknya Bang, berdahulu juga lawan sejadah. Sekalinya apa dalam sejadah di bawahnya? Celengan di bawah. Ada sandal lagi. Paham badannya menunggu di ujung situ, celengan jalan mulai sana, jalankan apa celengan, jalankan jalan panitia, jalan. Pas di ujung situnya menunggu. Hibak mulai ujung situ, masuk sampai ke ujung, sejadahnya sudah bawa kan dia jalan langsung, digulungnya. Orang kada tahu lagu ini asik kada mengitinya. Jalannya. Daur panitia mana aja sebiji hilang celengan aja. Kada dak, di pulunnya sudah di sejadah, jalan dah. Berarti kada berkesan salatnya. Kada diterima sembahyangnya, kada ada pengaruh sembahyangnya. Nah, karena kada mengaji. Jadi orang yang sholat ini paling penting lah, intinya sholat tadi Mi'raj ini. Sholat aja kita lihat manusia yang berjamaah misal di masjid di musala berbeda-beda cara sholatnya. Kenapa? Karena kada belajar. Ada yang asalnya pas saja tuh sembahyang, kelihatannya pas saja sembahyangnya. Pas umroh. Boleh umroh atau boleh nang haji belain pulang pada nang asal. Kita lihat di Mekah rupanya. Mekah kan mazhab macam-macam. Seluruh dunia kalau orang datangan ke sana ada mazhab anu, empat nang ianya lo, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ada lagi nang kelima mazhab Saka handakinya. Nah, jadi lihat Syafi'i kada ada, Hambali kada ada, Maliki kada ada, Hanafi kada ada. Sekalinya mazhab kelima Saka hendak. Bebarang aja. Nah, jadi mbah lihat bulik di Makkah kan ada baobah aja sembahyang. Beda pada lain, takbirnya beda, berdirinya beda, asalnya biasa-biasa aja berdiri sholat. Jadi mulai berdiri itu sudah menentukan ada madhab. Nah, kita Syafi'i tadi madhab kita Syafi'i berdiri sholat pertama berdiri aja menghadap ke kiblat itu biqadri shibrin, sekedar sekilan. Batis antara batis itu sekilan. Sudah jangan berubah, itu Syafi'i itu sekilan sunnah. Syafi'i melihat Nabi kita sholat dengan guru ke gurunya, fikihnya sekilan aja. Batis kanan batis kiri ranggangnya sekilan, jangan berubah lagi udah tuh. Nah itu Syafi'i. Dulunya kayak itu juga, tapi mbahnya naik ke Makkah tadi
sang ada bawa obah aja baju rangkang pulang sembahyang. Berbeda kan apa jadi baju rangkang? Oh di Mekah aja orang baju rangkangan banyak dah. Nah, tak umpatin nang madhab lain. Kalau di Mekah kan imamnya mbah berdiri langsung sawu di imam. Nah, sawu. Kalau sawu lain sawu matang itu lain. Ratakan artinya sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Ratakan shaf, sesungguhnya meratakan shaf itu termasuk daripada kesempurnaan salat. Nah, jadi menjadi imam ratakan shaf supaya sempurna imamnya, menyatu umat, hatinya pun akan bersatu, shaf rata rapi. Itu termasuk persatuan barisan umat Islam. Mun rapi susunan-susunan itu menandakan umat Islam itu bersatu hatinya. Nah, kan bagus menyusun rapi, kembali tentara tuh. Kada maunya memulai acara mun kada rapi dulu. Siap, gerak, tegap, batur pulang barisan rangkang sama kencang tangan. Nah, rapi rata. Berjalan pulang komandannya. Lawan pedang ulang, gilanya. Menyata maju sedikit kena tuh ujung batis tuh. Bisa pakat jari. Nah, rapi. Langkahan batisnya rapi. Itu tentara. Sebetulnya kita nang sholat tuh harus rapi juga sama. Jangan termaju, jangan termundur sholatnya. Supaya bersatu hati kita umat Islam. Ngaji berdiri pun satu jengkal berataan semuanya. Mengaji berataan sama berdirinya. Nah, tapi jadi imam tadi rapatkan shaf, ratakan shaf, lalu merapatakan ke batis. Ke batis sebelah kanan, merapatakan. Kawan sebelah merasa tagatuk, ada nyaman, gelenan nih tagatuk-gatuk batis nih. Bertandar sedikit Pak, bertandar. Ditandarnya juga batis, dirapatakannya pulang. Sebelah kiri mintu pulang, tagatuk masa kawan balik, dialihnya juga pulang. Akhirnya inya terjurang kangsor. Gara-gara nak merapatkan batis. Padahal yang dimaksud Imam Syafi'i rapatkan shaf itu bahu lawan bahu rapat cukup sudah, batis kan sudah diurus sekilan tuh maksudnya, jangan bergerak lagi dah. Ranggang itu sekilan. Nah, tapi pahaman mereka tidak merapatkan batis harus rapat supaya rapat. Kayak aja bilangnya ranggang batis ke batis itu ada kayak aja setan berbentuk kambing hitam menyerupa kambing menyusup karena di celah-celah nang ranggang nih, digodanya kita kada khusyuk lagi sembahyang kan. Itu bentuk kambing ini kita kada melihat, setannya menyerupa kambing hitam. Iya nang batis tadi gesernya, ini salah paham. Padahal nang lebih berbahaya lagi ranggang di bawah ingkang sorong daripada hingga batis kawan. Ayo mun setan bentuk kambing tadi masuk di bawah ingkang, mana lebih bahaya daripada sebelah kiri kanannya. Apalaginya waktu komat bahancap turun, betapih besempol sudah kadingat beselawar dalam. Masuk kambing hitam di bawah situ, beti ngadahnya, napa ini pin antui-antui jana. Arah bisa dikunyutnya. Nah, ya nang khusyuk benar ta sembahyangnya. Imam roko sujud kalau tahu berdiri ja asik dikunyut setan. Nah, sorong juga menyala-nyala. Jadi imam rapatkan shaf tuh bahu rapat sudah cukup, batis tetap aja sekilan. Nah, menranggang sekilan tuh kambing kada kau nyusup juga nya. Palanya ini kada masuk. Nah, tapi mun sorong baju rangkang nah masuk banarnya. Nah, itu jadi segi berdiri aja sudah lepas. Apalagi takbir, belum lagi itu hanya berdiri sudah akan diperhatikan. Takbir, nah macam-macam orang takbir. Ada nang rendah, ada nang tinggi, ada nang bebayanya aja. Nah, nang pasnya di mana? Imam Syafi'i mengatakan takbir itu angkat tangannya sunnah hadzwal mangkibain, sejajar dengan dua bahu kita. Nah, buka telapak tangan hadapkan ke kiblat, dibuka dada ini pun rasa nyaman, apalagi subuh bangun guring itu berwudu sudah makna, wah buka nyaman, lega rasanya, bisa berbunyi krok, wah nyaman banget sampai berbunyi. Nah, lebar angkat sini. Jadi ininya ujung jari ibu jari kita ini sejajar dengan cuping telinga. Nah, sejajar, angkat sejajar bahu, telapak tangannya ini sejajar lawan telinga, madhab ke kiblat rata. Itu perasaan aja, sejajar ini perasaan.
Jangan dicapai-capai telinganya nih. Allahu Akbar, parak-parakannya, kudul. Bisa batal pulang kan tuh 2-3 kali mah rata-rata akan ini. Nah, kada usah itu perasaan. Latihan dulu sorongan, rasa pas saja sudah. Kalau perlu latihannya di muka cermin. Nah, kaca di muka lemari itu. Pas kali itu, pas saja nih udah. Nah, perasaan gitu, maksudnya sudah perasaan, biarkan menit lagi sudah perasaan pas sudah. Nah, jadi itu telapak tangan yang dia. Jadi macam-macam kalau kita melihat orang takbir, ada nang mereng itu, Allahu Akbar. Nah, ininya nang di hadapannya kaki kiblat, Allahu Akbar dah. Bener orang nak bang tuh Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sembahyang ini berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar karena nang ke ini tadi kena penempel ke pipi. Nah, nang ke atas benar Allahu Akbar. Nah, ini hormat bendera, pulang ini ke atasnya. Nah, macam-macam. Ada nang takbir bebanyak. Lokbar aja. Lokbar itu takbir ucapan Allahu Akbar itu hukumnya rukun. Angkat tangannya ini sunnah aja, tapi nang ucapan Allahu Akbarnya rukun. Bila kata ucap Allahu Akbar, kada sah sembahyang. Berdiamannya buntung kada berbunyi, kada berkerimit. Berbunyi sunyi aja. Rukun tadi, rukun qauli ini, ucapan yang keluar dari mulut didengar oleh telinganya sendiri. Allahu Akbar. Dirinya seorang mendengar. Biar orang lain kan mendengar sudah cukup. Kada perlu berkoriak nyaring kecuali imam. Menjadi imam baru menyaring Allahu Akbar jadi supaya tahu bahwa makmum mendengar imam sudah takbir baru ini umpat. Jangan sampai mendahului imam. Mun imam sunyi, imamnya. Nah, sudah baru imam takbir karena mendengarnya. Jangan-jangan muncul sana berdulu sudah. Berdulu Pak Imam, apa imam yang sembunyian? Nah, itu imam artinya makanya kalau imam mengerti fikih alim dia tahu posisinya untuk diikuti orang, jangan sampai orang bingung mengikutinya. Kadang-kadang bangun dari sujud kan sembunyian. Allahu Akbar aja. Ini makmum bangun ka belum ka makmum. Makmumnya nang bingung. Mah, makmum dengar-dengarkan belum ada bangun lagi. Hendak bangun kalau bila belum dia lawas benar. Nah, membingungkan makmum. Jadi imam ini sudah ampihi sudah jadi imam, jangan disuruh jadi imam lagi, kacau. Kadang bangun tuh, sudah semenit loh sih, ada bangunan, menjinguk belakang. Belum ya tujuh pulang, batal. Batal tuh menjinguk tuh angkat, soalnya imam belum, sujud pulangnya basah, itu menambah rukun, menambah sujud jadi 3 kali tuh, kurang 2 kali sujudnya 3 kalinya angkat tadi sudah. Subuh balik pulang sekali sudah hitung. Nah, batal tuh, makanya mesti angkat tuh biar sudah anggal sudah biar sudah gitu. Imam balum hadangnya dulu nih, tiwasnya bangkat. Mun balik batal. Mun beterus lalu mendahului imam pulang. Ada ancaman dari Nabi hadis bila mendahului imam dan Nabi karena di hari kiamat ketujuh mendahului imam dirobah kepalanya kepala hemar. Nah, kepalanya dirobah dengan kepala hemar. Yang ketujuh berdahulu pada imam. Nah, jadi imam tuh disuruh jadi imam liuk tamma bihi, untuk diikuti itu imam. Jadi bila imam rukuk hanya seorang rukuk, bila imam sujud hanya seorang sujud, bila bangun hanya seorang bangun, jangan beimbai itu makruh. Bila ketujuh mendahului tadi sampai 2-3 kali dengan itu dirobah kepalanya karena dari kiamat kepala hemar. Nah, jadi berdahulu kada boleh. Nah, jadi masalah takbir aja tadi rukun tak Allahu Akbar itu rukun qauli didengar oleh telinganya dan betul-betul ucapannya Allahu Akbar tuh takbir pertama rukun qauli. Dan di situ mandak niat dari A sampai Ra, Allahu Akbar. A Ra di akhir bar. Nah, di antara Allahu Akbar itu apa pasangnya Allahu Akbar. Aku sholat, apa sholatnya maghrib atau isya berapa rakaat? Nah, situ karena Allah. Situ andakannya. Qasad ta'arud ta'yinnya. Di situ. Nah, tapi munnya cepat bang tadi ada yang kita melihat orang takbir bilang babayanya aja, tangan babayanya mengangkat tadi sunnahnya kada dapat seperti ini. Ucapannya barang lokbar. Jadi apalagi bahancap imam sudah parak rokok baca ayat sudah ini tadudi langsung pak berdiri kada rata lagi berdiri pun lokbar bunyinya kada sah itu lokbar karena takbiratul ihram itu bunyinya Allahu Akbar
Menlokbar lain. Nah jadi baru takbir aja sudah luput. Nah kayak apa? Hendak bertanggung jawab di hadapan Allah karena masalah sholatnya. Nah baru mandak ini pulang setelah angkat tangan andakan sunnahnya Imam Syafi'i. Nah ini buku tangan, telapak tangan ini bukunya disampurkan dengan buku punggung tangan sebelah kiri. Nah, itu andakannya. Kalau abah guru kita sekumpul melajari, 2 jari diurai, di pegangan tangan, 2 jarinya pulang kelingking lawan ini jari manis, bakait di sini, bakut di pegalangan, nang sebutingnya mengait di sini. Nah, peset tamu dah. Kada bergerak lagi ini. Biar gempa bumi kan bawa lapas nih. Pak, andak sudah. No, kalau kita lagi nahap. Di mana andakannya? Tahta sodri fawqas surrati. Di bawah dada, di atas pusat. Nah, ini pusat, ini dada, di bawah dada, di atas pusat. Artinya tengah-tengah sini. Nah, paling nyaman. Nah, masuk sudah. Azan asar. Istirahat dulu Jumat. Nah, kita sambung lagi masalah sholat. Jadi setelah takbiratul ihram meletakkan tangan tadi nang afdal dan sunnahnya menurut mazhab kita Syafi'i. Ya, itu memang dari Rasul juga dari mazhab Syafi'i nang dilihat oleh guru-guru sidin kayak itu. Nah, jadi buku tangan anaknya lihat di bawah dada, di atas pusat, tengah-tengah. Ada riwayat mengatakan sedikit digeser ke kiri. Oke, tengah geser ke sedikit untuk supaya berpintangan dengan hati kita ini. Pergelangan tangan kita di atas ini berpintangan dengan hati, jantung. Nah, sebelah sini, tengah di sini, geser sedikit supaya ini persis di sini pintangannya. Berpintangan. Kada juga disuruh menutupi hatinya, pintangannya. Menutupi hati ke sini. Tangalih sedikit kita. Uyuh behinak nih. Nah, ada juga yang kalau paham di sini mandak. Allahu Akbar. Dia sedada nang ini pulang. No. Behinak aja ngalih. Nah, jadi mazhab Syafi'i ini paling mu'tadil, pertengahan, paling nyaman.
sembahyang rileks. Kalau kita tuh rileks istilah lapang, pembacaan nyaman, membaca bahina nyaman, tengahnya coba men ke atas ini, tengah sedikit napas ngalih balik ke sini. Nah ada lagi yang miring, dikiranya miring benar, padahal sedikit aja geser ke kiri tadi sini, ada nama geser sampai ke pinggang. Allahu Akbar. Di pinggang sini mandak, sudah di pinggang becukingan pulang nih, kada mah rapatakan ke sini, dicukingakannya munnya berjamaah nih kasihan nang tadudi takbir, inya berdulu sebecukingan. Musianya di sembahyang mulai situ lah, cukingan sebelah sini nah. Nah, nang kasihan nang sebelah sini tadi takbir Allahu Akbar nih cuking paksa behereng. Nah, aja. Mereng pinggang orang sakit nih mereng. Nang lain Bang, beherengnya pada tani sepanjangan merengnya. Inya berdulu bulahal di situ. Nah, nang aneh itu karena kalau pindah orang lain luar masuk, pas tekan manakah, pas bang singgah zuhur misal atau asar, 4 sembahyang, melihat sok pertama kan apa miring semuanya. Anak masuk sudah sampai tulang tuh. Nah, jangan-jangannya aliran sesat pulang dilanggarnya aja ada. Nah, jadi fitnah pulang, sorong nah ampun mulai sikung. Nah, jadi mun tekan sorong kada kawam alih, cara sorong itu sudah paling belakang aja sudah sembahyang. Jangan mengganggu orang. Nah, itu dari berdiri, dari takbir, mun kita mengaji bujur-bujur insyaallah pas tuh. Bagus. Rapi sembahyangnya. Dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat ini menentukan sebabnya. Nah sampai rukuknya, nah kayak Rasulullah rukuk, mun ruku Rasulullah ngalih menirunya. Tapi sekurang-kurangnya mendekati rukuknya Rasulullah kita itu. Mun menyamai rawa kira-kira siapapun berat menyamai Rasulullah. Kenapa? Sahabat tuh menggambarkan rukuknya Rasulullah. Ujar sahabat, seandainya Rasulullah tuh ruku diandaki papan di belakang sidin, sekeping papan, andaki keleker ini kan terguling. Arti saking ratanya belakang sidin lawan kepala tuh sama, punggung lawan kepala ini rata. Andaki papan, keleker andak kada terguling. Keleker kan bulat. Mun miring sedikit mintu misalnya angkat kepala sidin, andaki keleker gugur ke burit sini. Mun tunduk sedikit andak ke sini gugur ke sana kelekernya terguling. Tapi ini kada terguling. Nah, kawalah kita rata seperti itu. Berat, tapi sekurang-kurangnya mendekati, jangan terlalu. Ini kadang-kadang ada nang ya benar pesawat hendak naik, rokok nah jangan kayak itu rokoknya kepalanya ke sana. Kadang tertunduk benar ya benar pesawat hendak landing, menciruk. Di mana nih salahnya nih? Kalau madhab Syafi'i hendak rata, telapak tangan jasadin hendak dilintuhun. Siku kencangkan, batis kencangkan, rata ke belakang. Itu ukurannya sudah ukuran tangan masing-masing untuk lintuh. Nah kencangkan tangan, waktu ruku batis kencangkan, rata ke belakang. Tinggal menyetel kepala aja lagi, tertunduk lawan kadanya kepala aja lagi disetel tuh. Namun rasa tertunduk angkat sedikit, merasa terangkat tunduk akan sedikit, setel rata kita. Nah itu kawak meratakannya. Tapi itu pun mendekati rukunya Rasulullah ya, karena kawas sama lonsin persis tuh. Nah apalagi punggung kita juga dasar ada bungkuk sedikit, maka kau rata lalu tuh bungkuk undangan ya. Kalau orang Islam bungkuk undangan, mun orang bungkuk undangan tuh jangan dikarasi kata kawa. Memang dasarnya pungkungnya rata-rata kawa ya. Jangan karena ini harus sama Rasulullah rukunya. Kenapa? Ini ruku penang ini ditikinnya kepala belakang patah belakang orang. Kejam itu karena jadi semampu kita, cuman jangan terlalu berlebihan tadi. Kenapa jadi naik ke atas tadi? Karena ini mandak tangannya ini di paha. Nah kan dilintuhot di paha dikencangkannya lo naik ya. Ada tertunduk tadi bang dilandau mandak, nah lalu menciruk itu. Dikira husuban nang gitu, padahal luput, menyalahi fikih, menyalahi Rasulullah lah. Itulah. Itidal pun tegak berdiri. Jangan membungkuk. Pindah bungkuk belum rata bujur, itidalnya sujud pulang. Rata bujur tegakkan pinggang. Kepala rata bujur. Hanya tangan diam, tomak ninah. Ini kada samillah liman hamidah tangannya bergoyang aja lagi sujud sudah. Ya Allah liman hamidah. Goyang-goyang dia Imam Allahu Akbar juga batal. Kenapa? Tomak ninah kada dalam i'tidal.
Tumakninah, seluruh pergerakan tumakninah itu hukumnya rukun dalam sholat. Bila meninggalkan rukun tumakninah, batal sembahyangnya. Nah, jadi sedikit salahnya itu sudah ketika tahu kadang mengerti, batal sembahyang, kada diterima sembahyangnya. Banyak aja itu buyang lagi, bawahnya sujud. Itu tumakninah namanya. Nah, sujud di mana mandak tangan, pasnya itu seperti kita mengangkat takbir dari Allahu Akbar, bahu nih hadwal mangkibain. Waktu sujud kalau seandainya kita mandak tangan, kita lupakan bahu kita pas di tangan tadi itu. Nah, itu andakannya, artinya jangan berlebih ke muka, kepala di kepala sini mandang. Apalagi tangan bujulur ke situ makinnya. Atau tangan diiga, ada aja tuh orang mandak tangan diiga sini. Diiga paha sini, sujud mencungol kepalanya ke sana. Mana kura-kura anak kepala keluar, tangan diiga sini. Ada pas juga gitu. Nah, jadi mempas bahu dari hadwal mangkibain. Bila kita telukuk di bahu itu andakannya, tangannya. Itu andakannya pas. Nah, jadi ada aturan, fikih itu ada aturannya masing-masing. Kalau barang aja, terus sujud sudah, jangan lebih pulang pada batas sorong. Macam sop sudah batas ada, nanti masjid pelanggarannya ada ambalnya bergaris sudah. Nah, di situ pang berdibatis, sujudnya pang jangan melewati garis batas itu. Sop sudah itu. Ada yang sujud tuh panjang ada juga. Limpat pada garis gitu orang tuh dia mendusur sujudnya ke bawah orang. Nah, diranjahnya batis orang di muka. Nah, santuk kan sarik, mata santuk orang nak berdiri, tersepak kepalanya daur kan. Nah, tersepak kepalanya menampar di belakang. Mau ditumbuk ke belakang orang. Ada inya juga nang panjang sujudnya kepala ke orang, batas orang ada aja. Nah, apalagi masuk ke bawah ingkang makinnya. Nah, jadi ada yang ketujuh sujud panjang itu nusur. Untung masih di daerah kita. Coba kalau umroh, coba kalau ke Mekah, sembahyang di muka Ka'bah tuh. Pas waktu zuhur, waktu tawaf, pada-padanya. Kalau mencari sab, kada kok kemana-mana lagi. Habis itu tawaf kan bercampur, laki-laki bini-bini. Kada kok dipisah orang tawaf tuh. Laki-laki bini-bini, laki-laki pas berhenti. Langsung cari sab masing-masing. Nah, kadang tata binian. Ada yang binian di muka kita. Binian di muka orang kenal awak tuh orang Turki bukan hirang-hirang bajunya tuh tinggi karena sorong biasa sujud pepanjang di muka kita orang Turki tadi binian pulang kada sadar lagi kebiasaan sudah panjang. Wah, sewaktu surah Allah berjamaah sujud di panjangnya masuk di bawah ingkangnya Turki ini. Pas Turkinya berdahulu Allahu Akbar, berdirinya sudah berdahulu sorong terudi kecah husu badan sujud menambah doa apa Rabbana atina fid dunya hasanah. Pas bangun apa kabar? Masuk ke dalam kelambu Turki ini. Lalu istighfar aja, astagfirullah kenapa ini kadap ya. Padahal di muka Ka'bah kan tarang, kada atap tuh. Zuhur pulang tengah hari tarang, kenapa jadi kadap aja? Astagfirullah kadap nih dosa apa sorong ini kada melihat apa lagi aja. Dosa apa? Di bawah kelambu Turki masuk. Kalimpanan gara-gara sujud berpanjang. Nah, ini sorong juga nang aneh-aneh artinya tuh sholatnya melaini pada nang lain sehingga terjadi seperti itu. Jadi kada salah orang, sorong nang salah. Sudah diberikan garis sop ada masing-masing, artinya jangan mengambil tempat orang, hak orang. Artinya apalagi di Mekah itu sudah bilangnya sudah besop itu sudah rapat sopnya. Kadang-kadang sop nang ranggang seinta dicekir kita sujud tuh karena kada muat lagi diulahnya sop pulang di sini. Anang sujud di punggung orang, diulahnya sop pulang kali. Datang masuk nggak lagi pas berjajar pulang dulahnya barisan pulang padahal terus sorong puting ini tuh cekernya di dirinya juga ada tahu urusannya. Kada kau sarik kita. Paksa nah bungkuk pada sembahyangnya kada kau nang normal lagi udah karena sop kerapatan. Nah, kayak anak sujud panjang. Nah, itu kalau diatur lagi maka harus atur. Lain Madinah, kalau Madinah kalau diatur Madinah binian lakian khusus askar menjaga ketat. Ini pintu binian. Tapi orang tawaf nah kayak mana pisah. Mulai dulu lah kalau dipisah tawaf binian lakian tetap tercampur. Nah, tapi niat orang tujuan untuk ibadah juga kada ada macam-macam. Coba mun tawaf di lapangan bumi selamat situ.
binian lakian, nah kata kesah sudah, ada tujuan ibadah sudah, tahunya di situ ada artis, orkes datang situ begalat sudah, nah macam-macam tuh niatnya udah, begumpal di situ niat macam-macam tuh, senggol-senggolan, bahkan kacak-kacakan. Nah, astagfirullah kada sengaja seorang, padahal sengaja. Nah, sadar aja, bang istighfar, astagfirullah aja, padahal sengaja, bakajal itu sengaja. Nah, dosa nang kada dirasa. Nah, tapi kalau haji umrah memang tujuan orang untuk ibadah, karena ada macam-macam ibadah. Nah, jadi karena dihitung dosa, kecuali memang niatnya salah. Mun niatnya salah tuh Allah Taala takdir aja tuh kena tuh ada tuh kena musibah napainya terjadi di situ. Bahkan bisa aja kada melihat lawan Ka'bah di hadapan tuh kada lihat. Ada tuh orang yang dosanya memang di situ diulahnya, atau dosa kebiasaannya tulak belum taubat lagi sampai di sana Ka'bah aja kada melihat padahal di hadapannya. Lawan kawan mana Ka'bahnya aja. Wah, kau itu di hadapan seorang tuh dipalingakan kepalanya bilang, "Nah aja kawan itu, nah lihat aja. Mana aja berpuncar aja kada melihat. Gelap. Hilang itu Ka'bah di hadapannya." Nah, itu berarti tulak kada bertobat lagi belum. Dosa-dosanya sebelumnya itu. Nah, itulah beratnya rukun Islam yang kelima ini kada gampang. Makanya bilanya kita beres rukun Islam yang kelima, rukun syaratnya dipenuhi, manasik hajinya dengan benar, insya Allah dapat haji mabrur. Nah, jadi berat tuh mendapat titel haji mabrur diterima. Kebanyakan tadi mardut, ditolak karena kada belajar haji umpat-umpatan, umrah umpat-umpatan, orang rami tulakan tulak juga. Nah, karena duit ada umpat, dianggapnya piknikannya peleseran aja ke sana tuh, berami-rami dianggapnya, padahal untuk ibadah. Nah, jadi mudah-mudahan kita sadar sebagai umat Nabi Muhammad SAW, inti daripada Isra Mi'raj pada hari sholat, mudah-mudahan dapat kita membenarkan sholat kita supaya diterima oleh Allah nantinya. Sholat yang menentukan kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat. Kalau sholatnya benar, insya Allah rezekinya pun lancar. Tentang ibadah ini, rezeki akan lancar kalau kita sholat benar tuh. Coba 40 hari aja rasakan sholat yang bujur, yang benar, apalagi dia berjamaah kawa 40 hari, insya Allah mudah segala-galanya urusannya, terutama di bidang ekonominya lancar. Nah, menangkai anak ekonomi bagus, sembahyang aja belang kambingan, beribadah. Kata Tuhan apa dalam Al-Quran, di dalam Fatihah sendiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah. Nah, kalimat itu menyembah dulu, ibadah dulu, baru wa iyyaka nasta'in, baru kepadamu ya Allah kami meminta, memohon pertolongan apa aja tentang ekonomi, semua minta lontan. Tapi sesudah menyembah, namun kita kada menyembah, kada mau beribadah, anak minta-minta Tuhan, balik ya Tuhan itu ayat iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Nah, minta dulu menyembah, ayat itu sembah dulu baru minta. Ya nang mendulang sabuk kulat belakang kasih dapatan karena kada sembahyang. Nah, padahal naik satu umat tuh nah, bawa sejadah, bawa baju bersih, pesalin, bodoh, sembahyang, biar di pinggir luang situ sembahyang. Tapi tetap sembahyang. Ini kada naik benar aja, bapak naik makan. Untung makan, bawa cabur pulang ke dalam luang. Sembahyang kada, padahal sudah zuhur. Nah, ini. Jadi sampai bukulat belakang kada dapat. Ya Tuhan nyembah kada mau. Mengabdi kada mau, padahal semua rezeki Allah nak atur. Nah, jadi kalau kita nang mengabdi, menyembah kepada orang yang mengatur rezeki akan diatur sih dengan baik. Nah, itulah. Nah, jadi mudah-mudahan kita sadar sebagai umat Nabi Muhammad dan perkara Isra Mi'raj, mudah-mudahan mahabbah cinta kita bertambah dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah nantinya. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tiada tujuan lain untuk menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وتقبل وأبلغ ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله بحمده وما قلنا من يا الله يا الله وصلينا وعلى حبيبك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلى روح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين ثم إلى روح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآله أجمعين ثم إلى رسل الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلم بن المقدم محمد بن علي بعلوي والمشاء عبد القادر جلال الشيخ ثم الأشهر البنجري وصولهم وفورهم جميع ساداتنا العربية والصوفية ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع مشايخنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص بذلك الروح شيخنا وأستاذنا العلم العلامة العارف بالله الشيخ بروزدين عبد الغني أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه واجعله نورا وهدى يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعل ثواب ذلك يا كريم عتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار وكافا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم الحمد لله.